Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kuy Official. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kisah tentang kekasih Allah yang masyhur mempunyai karomah dan doanya yang mustajab. Beliau adalah Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, Jember, Jawa Timur. Dikisahkan bahwa sewaktu Habib Sholeh masih hidup, beliau diundang ke Arab Saudi untuk mengobati putri sang raja. Rupanya beliau mendapatkan undangan khusus itu sebab anjuran dari Abuya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga merupakan salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, sang raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja. Tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Abuya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia, yang bernama Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Sholeh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Sholeh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Sholeh pun akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja itu. Ketika Habib Sholeh tiba di Arab Saudi, sang raja pun menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan sang raja, Habib Sholeh ngobrol santai terlebih dahulu dengan Abuya Sayyid Alawi, barulah kemudian menghadap sang raja. Ketika sampai di istana, anak raja itu sudah duduk di kursi kebesarannya. Lalu tiba-tiba Habib Sholeh mendatangi anak itu, kemudian menepuk-nepuk belakangnya sambil berkata, "Bihoir ente, insya Allah bihoir." Setelah mengucapkan itu, Habib Sholeh berkata kepada Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki, "Ayo Bib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja." Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Sayyid Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak dengan keras, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan izin Allah, lubang yang ada di pinggang putri raja tersebut tertutup dan berubah ke belakang, sebagaimana manusia normal lainnya. Akhirnya sang raja ingat, bahwa putrinya tadi sempat ditepuk-tepuk belakangnya oleh Habib Sholeh. Akhirnya sang raja menawarkan satu peti yang berisikan emas kepada Habib Sholeh. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente. Kalau perlu ana yang kasih ente emas," jawab Habib Sholeh. "Ya Habib Sholeh, ana punya anak perempuan, kalau engkau mau putri ana, akan ana nikahkan denganmu lalu antum ana beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah," jawab Habib Sholeh. Mendengar pembicaraan ini, Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Sholeh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Sholeh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja, dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Sholeh akhirnya menerima saran Abuya Sayyid Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara beliau di Hadramaut. Karena kisah inilah, Habib Sholeh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia, karena sering membantu saudara-saudaranya yang ada di Hadramaut. Demikianlah kisah Al-Wali, Al-Kabir, Sohibul Karomah, Mujabat II, Habib Sholeh Tanggul yang terkenal mustajab doanya. Tak heran jika Guru Zaini bin Abdul Ghani Martapura menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya Robbal 'Alamin.